Orang kalau udah passion sama satu hal, begitu dia jatuh, itu daya bangkitnya akan lebih baik. Hola Pelas, balik lagi di Ruang Filosofi Gila. Masih bersama saya, Mamat. Dan saya. Siapa? Saya. Ya bodoh. Anjing jangan bodoh. Dan saya orang belum. Nanti atuh dong diperkenalkan tuan. Nggak sabar. Mau memperlihatkan diri Anda itu seorang master seremonial kayaknya. Disuguhin mic tuh udah kayak sama telinga anggur tuh udah nggak kuat buat Kebiasaan terus ningali. Aduh. Gimana nih Bang malam ini? Nah, hari ini kebetulan kita kedatangan seorang teman lama saya. Dia yang tahu masa saya dari SMP gitunya. Udah berapa puluh tahun nggak pernah ketemu, akhirnya ketemu kembali gitu. Kita punya tema sisi lain seorang MC atau master seremonial seperti itu. Nah, sebelum ngebahas kita kenalin dulu kan. Nah, sebelum ngebahas itu udah gak sabar katanya. Udah, tadi main mic udah lawan. Monggo. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun nepangkeun wastapun Ringga Pratama, nenehna Ringga. Teman-teman bisa cek di Instagram saya. Itu langsung promo mah. Enggak apa-apa. Aman. Langsung cek di @ringgateagening ya. Sengaja memang namanya Ringga Teagening supaya orang mudah untuk mengingat dan familiar gitu nantinya. Ringga mana sih? Itu Ringga Teagening. Oh, gitu. Oh, Ringga Tea. Jadi emang saya sama Aronal ini aing karek ingat bener. 2000 hiji kita lulus mah. Terus Aina 2002 hiji, anjing 20 tahun sih ya terpapangi. ya setidaknya kita sama-sama masih hidup lah. Alhamdulillah. Ya benar. Ya, Tapi beda mana gelo Aina cenanya. Kita lihat kegilaan apa nanti, oke? Segitu dulu aja. Gitu. Nah, kita kan ring tinggi. Panggilan naon itu? Orang biasa manggilnya ring gitu kan. Kalau enggak asal iya enggak jadi nyanyi bingung orang ini dia. Ring aja lah. Mana Orang tuh sebenarnya pengen mengangkat berdiskusi tentang sisi lain seorang master seremonial gitu ya. siap. Dari sudut pandangnya Ringga sendiri gitu ya. Bukan dalam artian kita ingin mewakili. Benar. Ya, Maksudnya ya. itu mah Ini mewakili. mah pendapat pribadi. Ya, setuju gitu. Jadi udah ada disclaimer duluan bahwa ini apa yang saya sampaikan Iya. tidak mewakili Ya, MC tidak. lainnya, ya. Tidak. Seperti itu gitu Ring. Kenapa? Karena pengen mengangkat sisi lainnya itu kan orang nyawa maneh. Dari zaman SMP, maneh kan tara loba ngacapluknya. Iya, yang pemalu mah. Kalau itu mana dia. mau palu we urang mah. Iya kan? Udah pemalu urang mah. Dia temat nggak pernah ngacapluk mah. Ya. Hingga akhirnya setelah hampir 20 tahun orang tidak sengaja itu melihat beliau memakai jas dan memegang mic terus bawa kertas itu anjing. Cing lah bae cenah itu mana. Lain lebih oke gitu langsung kaget gitu enggak anjir kok Kaget, si Ringga sekarang jadi master seremonial gitu ya. Nah, I see. sebelum ngebahas ke sisi lainnya, Sejarahnya dulu kalau. nah gitu mah Yes. sejarahnya hingga akhirnya terjun ke Iya, dunia MC. nah itu. Oke, thank you buat kesempatannya. Yang pasti pertama orang udah diundang untuk bisa share karena ya seperti yang tadi dibilang kalau ngelihat mic sama telinga nganggur tuh bawaannya lu pingin ngomong aja gitu, pingin share aja apapun gitu kan. Jadi sebetulnya minat awal orang itu teh karena orang passionate dalam hal public speaking. Sejak bahkan mungkin orang belum mengenal istilah public speaking itu sendiri. Nah pas mana yang ngomong orang tara ngacapluk sebetulnya kurang tepat juga mah. Orang resep nyeletuk meureun baheula mah. Aing ngacapluk kali itu kali sih memang enggak teuing lah orangnya poho. Nah sampai akhirnya saya juga pada saat awal bekerja masuk di sales engineering, di mana di situ saya
expect, wah saya akan ketemu orang banyak, ketemu orang baru, saya mempresentasikan suatu produk. Nah di situ saya merasa passionate, saya merasa hidup gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah bekerja sebagai sales engineering dan sempat dipercaya untuk jadi MC acara kantor. Awalnya gitu. Ya oke, karena orang ya juga memang passionate tadi. MC sampai akhirnya ada satu kesempatan orang membawakan acara nikahan saudara gitu. Jadi memang awalnya udah MC tapi bukan di wedding, tapi lebih ke acara corporate gitu. MC 17-an justru orang can pernah, Mang. MC 17-an justru can pernah gitu. Nah, cuman sampai yang mau saya sampaikan di sini malah sampai akhirnya saya mau memberikan diri untuk mengkomersialisasikan ya let's say gift bakat saya ini gitu. Lamun cek si Gernya orang nyebut bayanya tenan non cek si Ger mah PSK mah penjajah suara komersial. Eta. Nah, orang akhirnya memberanikan diri pada saat sudah mendapatkan pengalaman membawakan acara nikahan saudara, akhirnya saya beranikan diri untuk mengkomersialisasikan let's say bakat dan passionate saya terhadap MC atau public speaking. Nah, awalnya juga yang memperkuat hal itu dulu orang tanya orang hayang bisnis naon ieu. Orang hayang bisnis harita teh. Kan teori we hungkul, ngomong we hungkul. Orang sampai akhirnya berkata pada diri sendiri, anya emang bisa ngan ngomong hungkul hayang bisnis. Tuh oh nya aing bisa ngomong hungkul. Nah, orang teh dengan duit atau berbisnis dari yang ngomong aja gitu. Akhirnya orang coba beranikan diri tadi gitu. Nah, setelah dijalani alhamdulillah ya Allah kasih kesempatan event, saya bawa acara wedding segala macam dan akhirnya saya ingat kembali bahwa ternyata memang menjadi seorang MC itu ternyata tidak hanya melulu masalah public speaking. Itu penopang utama yes public speaking. Tapi juga sebagai MC maneh teh lain bukan sebagai pembaca susunan acara, tapi maneh teh pembawa acara. Beda. Jadi maneh teh MC teh lain master of cacalawakan seperti yang biasanya orang iklan gitu. Aing MC master of cacalawakan, master of coblak misalnya. Tapi ternyata MC itu ya nggak hanya nyoblak, nggak hanya calawak, Mang. Ada diksi-diksi yang kadang untuk acara tertentu maneh harus perhatikan baik-baik. Ada flow acara yang maneh kudu perhatikan baik-baik. Jangan sampai itu acara malah jadi molor gitu. Terus audiens naon sih nggak incat ke dalam acara yang maneh bawakan. Jadi ternyata MC itu tidak melulu masalah public speaking menurut orangnya. Nah, yang membantu atau modal orang juga sebagai MC karena tadi saya juga dapat quotation ini dari salah satu MC senior yang saya panuti lah, Kang Roni Urban. Dia bilang yang tadi karena MC itu bukan pembaca susunan acara, tapi pembawa acara. Beda. Pembawa susunan acara mana baca, tinggal baca aja. Lu nggak ngasih ruh ke dalam apa yang lu baca gitu. Penyanyi itu mah mana soulna gitu kan. Tapi pembawa acara gimana caranya lu bisa membawakan acara, audience in charge di dalam flow acara yang mana bawakan. Nah, itu modal itu saya dapat dulu waktu kepanitiaan sebagai seksi acara. Seksi acara. Pengalaman eta akhirnya membawa orang pada ternyata memang yang namanya acara itu harus ada ruhnya, ada flow-nya. Kapan dia naik, kapan dia boom, di titik mana gitu. Ya kalau wedding jelas prosesi ijab kabul. Itu yang paling boomnya gitu itu kan. Ya puncak itu. Puncaknya. Nah, kan tadi kan melewati beberapa kesempatan gitu ya. Nah, dana umum kenapa diloncat? Tidak pernah mendapatkan dana umum gitu. Karena aing ngocok gedap wae mah. Jadi kaliwat. Jadi monopoli. Irahanya terakhir main monopolinya. Biasa nama puasa. Get rich kalau di handphone. Kan cak aing ge ngecap sama gitu. Ya. Secara tidak langsung tadi Ringga sebenarnya sudah menjelaskan ya sisi lainnya gitu ya MC itu bahwa MC itu ya yang tadi Ringga bilang gitu kan bukan hanya sekadar membawa susunannya pembaca susunan acara gitu tapi kan kamu harus benar-benar membawa acara itu dan harus ada feel-nya gitu kan. Karena kalau misalkan di saat Ringga menjadi seorang master seremonial gitu nggak ada feel-nya, setiap
apapun yang nanti Ringga bawa Bawakan. acaranya itu kayaknya garing. Cawerang mang. Cawerang. Mun sayur teh mah cawerang. Kurang uyah, kurang samara. Kurang ya, kurang sama. You know Samara? Ya Samara itu. Lain penyanyi anjir. Samara Blesensky. Samara itu. Kira Samara jadi penyanyi. Enggak. Kalau misalkan untuk Ringga sendiri gitu ya. Di saat pertama kali mempromosikan diri, itu melalui apa? Social media, Instagram. Itu udah paling Instagram. udah paling edan kayaknya. Yes, ya saya hanya ikhtiar aja waktu itu keluarga ada yang nikah, saya dipercaya bawain acaranya, anjir. Orang semoga ya portofolio Iya. jual ke orang. Yang paling mudah orang banyak mengakses ya sosial media, Sosial media. Instagram. Memanfaatkan. Benar. Dan ya to be honest memang klien-klien pertama asalnya dari temen, mau itu koleganya temen, si teman sendiri Ya, membantu teman awalnya, Ya. sampai lama kelamaan ada teman-teman WO yang lihat, Mm. ya kita akhirnya juga bisa kerja bareng akhirnya alhamdulillah. Nah, untuk di CMC ini sendiri tuh ada komunitasnya nggak sih? Nggak? Ada. Dan Ringga masuk di komunitas mereka. Hayangan acara. Oh, Nah, Nah, karena saya selama ini sampai ya let's say awal akhir Januari itu masih berstatus sebagai karyawan suatu perusahaan. Jadi saya belum memfokusi bidang MC ini. Yang sebetulnya kalau maneh fokus, ada banyak teman senior yang dia ya alhamdulillah sumber mata pencahariannya sebagai MC saja ternyata sudah ya rezekinya luar biasa. ya melebihi gaji perusahaan mungkin. Ya Bisa betul, dikatakan bener seperti banget, itu ya. bener banget, Ya. asli bener. Dan ya namanya event gitunya, ayeuna meskipun pandemi ada via platform Zoom atau apapun lah. Ya pokoknya mana banyak kesempatan. Orang masih bingungnya gini sih nggak untuk mencari pamornya hingga akhirnya dipercaya itu perjuangan apa aja sih yang Ringga lalui gitu. Wah, yang pasti jam terbang. Ya. Jam terbang terus investasi leher ke atas teh. Aing minjem istilah batur ya, investasi kepala ke atas. Karena tadi mana nggak bisa hanya asal calawak anjir. Ada satu event tertentu yang memang pemilihan diksi kata yang dipakai, terus wawasan mana kudu bisa nyambung dong dengan acara yang dibawakan. Misalkan untuk launching satu produk, mana kudu daek diajar bagaimana produk itu bisa sampai akhirnya muncul, dirilis segala macam, manfaatnya, fungsinya apa, mana kudu daek diajar itu. Jadi ya itulah. Masih beta nanya, aing kadang sok kieu tah. Nyalawak ngobrol. Oh ya pertanyaan asalnya. Saya juga lupa apa yang saya pertanyakan. Ini yang menjadi challenge sebetulnya bagi saya pribadi. Saya juga terkadang suka lupa sih tantangan. Aing mah ieu mah kurang sare euy, stilu peuting bagadang wae. Gara-gara naon? Nonton ieu sen saya. Netflix. Tadi teh kalau nggak salah mana nanya ini. Yang pertama tadi masalah komunitas, orang belum masuk. Banyak komunitas MC Bandung. Terus kalau untuk MC wedding sendiri ada banyak. Ada HIPAPI, Himpunan Pembawa Acara Pernikahan Indonesia. Yang itu per regionalnya ada. Terus juga ada MC Bandung. Terus ini MC Bandung, MC Kota Bandung. Itu yang banyak sih sebenarnya MC wedding yang punya komunitas. Tapi ada yang memang dia by recruitment, ada yang memang mana diajak gitu. Ringga punya manajer sendiri nggak di dunia yang sekarang Ringga jalanin ini gitu? Unofficially pemajikan orang. Buka Polda, unofficially. Jadi duitnya langsung ke Polda. Atau ibu Kapolda langsung nomor sekne ibu Kapolda. Tapi yang di link masalah harganya orang kene. Tetapnya kalau untuk deal masalah harga mah ya Ringga sendiri yang ngedilin ya seperti itu ya. Iya. Dengan kondisi sekarang gitu, Ling, kan ya sekarang kan pandemi gitu. Oke lah masih ada via Zoom gitu ya. Cuman kan terkadang filmnya tuh suka tidak seperti jelas. langsung realistis gitu. Jelas mas. Jelas. Menurun apa enggak sih? Dibandingkan sebelum pandemi ya pasti menurun sih. Iya. Kalau di wedding sendiri sebetulnya sekarang sudah mulai menggeliat lagi ya.
Kalau gitu anu. Hah? lain anjir. lain Bang kieu mah. Jam seberapa tadi? Ada. You know dah. Alam eta mah. Nah, Kayak kurang dicaritakeun off-cam eta mah. Iya. Betul. Tuh kan pokoknya. Iya di masa pandemi sekarang. Ya, masa wedding pandemi. udah mulai. Kalau Melihat, wedding kan? alhamdulillah. Wedding alhamdulillah sudah mulai menggeliat dan juga kalau untuk event-event yang offline sih memang sekarang untuk selain wedding gitu ya. Belum terlalu banyak seapal orang. Cuman kalau yang via platform Zoom ya itu sudah berjamur juga udah banyak gitu sekarang. Mat, Kalau di Zoom itu nerangin apa aja di MC apa? Nah, Kan nggak mungkin wedding pakai Zoom. Atau ada pernah? oh enggak sih biasanya kalau yang via Zoom tuh yang keluarga yang memang dari jauh nggak bisa datang pernah ada gitu yang live Zoom atau live Instagram biasanya. Tapi kan saya bukan jadi peserta dari Zoom itu untuk membawakan satu acara. Dan kebetulan ya Aing can pernah mau. Jadi barang siapa yang punya event mau dibawakan acara oleh saya via Zoom, terbuka sekali. Aing can pernah. Cuman memang beberapa teman-teman yang saya suka kepoin gitu ya Instagramnya, Instastory-nya, alhamdulillah banyak tuh. Nah biasanya acaranya bisa memang acara corporate. Kayak misalkan kick off meeting apa atau misalkan apa biasanya kalau kita nyebutnya radin sih rapat tahunan, rapat pimpinan tahunan yang kayak gitu, kick off meeting. Nah itu biasanya diselenggarakan via Zoom. Nah kan tadi kan balik lagi ke awal gitu kan, Ringga sendiri kan belum pernah nih menjadi MC di acara 17 Agustusan gitu. Ocan. Apa emang nggak ada kesempatan atau nggak ada tawaran? Belum kayaknya. Atau belum juga? Dulu saya lebih menikmati sebagai penonton soalnya dan penjajah makanan di Jualan. bazar bang, aing mah. Benar. Beda. Dan saya lebih senang ngeliatin TV Titu tampil gitu. Karena kebetulan satu komplek kita tetangga. Nah dulu tuh kalau 17-an sering dia yang jadi MC-nya. Hah? Si Tiwi. Oh si Tiwi. Tiwi kan. 17. Iya SMP. Hanya SMP nama 28 SMP. Tiwi bodas. Anu ada tai lalat di matanya. Iya, betul. Kok tahu sih? Tahu karena dulu pernah satu komunitas di hip hop. Sama si Iqbal. Bapak anak hip hop ya Pak ya. Di Celananya yang celananya di sini. kan Bapak sendiri Jauh kapan iya saya dari SMP pakai celana di atas paha gitu. Di porosatkeun wae maneh mah. Ya enggak gini, kan yang orang bahas SMP orang sangat risih mat enggak. Di saat kita memakai celana di atas paha. Nunjukin aurat euy. Ya. Tapi di saat orang menutupkan aurat gitu nya lutut, nah kudu ditektek. Aing sok tidak menerima. Anjing. Padahal mah mun hadap tueur asa gaya euy. Padahal kolor ka mana. Aing dari dulu ya kolor ka mana-mana wae. Baju ini gitu kan. Aduh ya Allah. Oh iya tadi ingat tadi Aing belum ngejawab ini ya. Feel-nya beda memang antara mana bawain acara live offline dengan online. Itu kan tadi ya kurang lebih matnya. Jelas banget feel-nya beda, gregetnya beda karena memang secara ilmu panggung atau public speaking-nya juga ada yang beda gitu. Alhamdulillah saya waktu itu dapat ilmu dari senior DJ Ari. Kebetulan sempat juga di DJ Ari School ambil yang kelas bukan yang regulernya, yang mingguan. Itu kita diajarin gimana how to engage with the audience. Salah satunya adalah eye contact. Nah kalau offline itu gampang banget kita eye contact. Nah itu salah satu tadi gimana caranya audiens bisa engage ke dalam acara yang kita ikuti adalah eye contact. Dan hal lainnya juga jangan maneh istilahnya untuk salah ingat eye bouncing eye. Pokoknya mah kan kadang kita kalau present atau di depan umum kan suka gini ngomong tanya. Nah itu ternyata kurang baik untuk meng-engage the audience. Mana kudu bereskeun heula ka dieu, tak beres, baru geser ke sini. Yang lain lagi ngomong beres, tak beres. Atau misalnya kalau di wedding, misalkan
selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada keluarga besar dari calon mempelai pengantin wanita. Mana ngomong di depan keluarga besar calon mempelai pengantin wanita. Nah setelah mau ke calon mempelai pengantin pria misalkan keluarga besarnya baru mana geser. Jangan ini loncat-loncat. Nah itu yang salah satu tips untuk bisa mengengage di audience. Gitu. Eye contact. Dan don't forget about the body language. Jangan flat kieu mang. Dan jangan kieu. Amun gigit mah. Mun gigituan belok. Kewanasan. Itu salah satu tadi yang apa ya, kalau misalkan online tuh mau engage sama si audiensnya tuh mungkin akan beda triknya. Lebih di intonasi mungkin kalau online. Itu yang tadi Mama tanyain kan, feel-nya kan pasti akan berbeda. Sangat berbeda. Bagi orang berbeda. Untuk masalah gini, Ring, kan Ringga tuh kan pasti kan akan bawa kayak cue card. Itu Ringga yang nyusun sendiri atau memang sudah tersusun? Alhamdulillah kalau dengan teman-teman WO itu kita selalu di-provide si cue card itu ya. At least minimal keluarga inti, terus kemudian rukun akadnya, peserta akadnya siapa aja. Ini kalau kita bicara MC wedding gitu ya. Itu alhamdulillah kalau dengan teman-teman WO itu selalu di-provide. Tapi kalau saya kebetulan asa kurang pede mun urang teu nyieun sorangan versi urang gitu. Karena kan saya terbiasa dengan ya karena meureun urang mun baheula presentasi Improve tuh berarti selalu dibutuhkan ya? Oh jelas. Apalagi kalau udah on cam kayak gini ya. Improve tuh sangat diperlukan. Apalagi di lapangan itu banyak hal-hal yang di luar apa yang kita plankan biasanya. Itu perlu banget. Perlu banget improve. Nah, at least orang bawa apa yang jadi guidance biasanya. Meskipun nggak terpolanya, mun wedding biasanya udah terpola gitu. Kalau akad ya gitu ya. Cuman kadang ada note-note yang orang lebih nyaman kalau orang bawa nih. Meskipun kadang teka baca oge gitu. Untuk nota sendiri itu do re mi fa atau fa sol la si do atau kumaha? Damina kila ada. Ai. Improve-nya bener damina kila ada. Ring. Sebelum kita nanti ngebahas lebih jauh tentang sisi lain seorang MC gitu yang tadi udah Ringga jelaskan gitu, maksudnya sisi lain itu kirain acara Sri Mulat Ring. Kan Ringga tuh teman SMP. Orang sebenarnya ingin mempertanyakan ini sih Ring. Udah lama sebenarnya orang ingin mempertanyakan dia matanya kan gitu. Yang dimana dia notabene-nya teman sebangku orang gitu. Mana muak tuh sih anjing sebenarnya waktu satu bangkunya. Enggak anjir, karena kita satu frekuensi. Kan aing pernah sekali bukan muak. Kenapa? Karena ulah saya dia yang tertampar. Eta aing rek ngomong eta. Kupa Apip guru agama. Eta yang gara-gara namanya. Anjing yang nyeletuk mah si eta keur leumpang dan kebetulan memang di barisan kan gitu kan gangnya bentuknya teh. Si eta keur di gangna urang anjing, mana teh nyeletuk naon gitu. Si bapana kan ngajelaskeun, atuh eta mah melayang. Hap. Cicak teh naon mah Sirona. Sawana aja. Ini aing nyeletuk naonnya? Teuing. Teu nyeletuk, mang mana bersuara lah mun salama. Teuing urangnya dateng adenge apa yang mana suara. Tapi orang tidak meremehkan kan? Enggak. Terus kenapa kita ditampar ya? Padahal kita tidak meremehkan. Kayaknya bela. Iya beneran. Naon tah? Ribut. Man amun ribut gitunya. Semua orang pasti ribut. Nah, orangnya kan Pak Gurunya lagi ngejelasin. Iya. Iyanya. Tapi aing nanya itu soalnya kan kalau guru mah kita ngomong kayak gitu. Kan yang mana kan sukanya gitu. Iya sih benar mah. Cuman itu sampai murka mang langsung digaplok ya. Biasanya ngomong. Biasanya kan nya SPJ 2 tilu lah nya. Anjing SPJ lo anjing mana kira ieu satu perusahaan apa anjing. Biasanya mah kan ratu poho deh orang istilahna. Peringatan. Lain peringatan teguran. Nya teguranna biasanya tegur. Itu siapa? Kan biasanya kalau guru mah ya jangan dulu lah gitu. Ini mah langsung tindakan. Tapi to be honest, zaman kita mah untuk hal-hal yang gitu mah bukan untuk sesuatu yang dilaporkan ke orang tua terus kemudian menjadi viral ya. Justru itu menjadi pelajaran. Iya, saya setuju. Beda dengan generasi sekarang. Beda zaman beda sekarang. Sekarang kan dikit-dikit laporin, udah.
Iya sih, kenapa harus Tantang balik si guru teh nya, Iya. kurang ajar. Kalau kita mah dulu gini ya. Di saat ada guru killer tuh kasihan. Iya. Nyaman. Iya. benar. Anjing. Ini apa ini guru iya. Apalagi namanya si madam gitu. Anjing eta aing. Itu legend pisan guru ekonomi Dia dengan nggak tahu itu masih ada atau enggak. oh iya, tadi aing mau ngomong dengan golfnya yang bisa, tapi karena lu bilang nggak tahu masih ada apa, orang jadi kurang keren lagi. Tapi dia ngomong orang. Ya baik dan kan walaupun ya kalau masih ada semoga tapi itu sehat-sehat jadi justru hal kemudian yang sekarang kita tertawakan dalam tanda petik ya. Yeah. Bukan tertawakan untuk menjelek-jelekan tidak, tapi justru menjadi satu hal yang kebodohan kita masa lalu tuh ternyata sekarang memberikan sesuatu yang positif. Nah, yang lebih baik. kan orang kan udah pernah bikin suatu kesalahan Super dua yang kali. akhirnya kita ditampar berdua. Hmm. Namanya nggak pernah mau pindah sebangku dengan orang. Selalu pengen sebangku, kenapa sih? Karena aing sefrekuensi dia cek siapa aja. Sefrekuensinya dari mana ini? Tuh, ini orangnya tuh nyaman sih. Aing Nyaman, Mang. Beda. Goblok. Dari Kenapa pengalaman saya gitu, kalau udah sebangku udah nyaman mau gimana ya tetap. Heeh. Paling kalau ada ribut-ribut dikit diam-diaman paling. Tapi udah terlalu ribut aing Orang kayak nggak sama. merasa. Iya bagus. Oh, nu punung-punung. Iya. Aduh, goblok sih ini. Anjing goblok sih aing. Astagfirullah. Goblok itunya. Astagfirullahnya. Luar biasa tapi memang. Dulu kan gara-gara apa ya nggak kita sebangku ya? Poho orang ya. Tapi yang pasti pas wali kelas kita Bu Rika itu. Bu Rika ya. 3H. Orang pernah nipu Bu Rika tuh. Sampai akhirnya dia mau bisa tertawa. Itu satu-satunya guru yang paling susah ketawa. Dia teh ketawa gara-gara naonnya? Mana ya nya ngadongeng naonnya? Aing deui nya aing. Mana ya? Guru dia galak sih enggak, cukup tegas tapi orangnya sulit ketawa gitu. Bu Rika nih. Aing Guru matematika serius banget bawaannya. Tapi gara-gara mana si eta akhirnya ketawa. Orang pernah nipu beliau soalnya. Oh orang sih. Dulu orang pernah pura-pura sakit, Terus? padahal aing balik. Karena kita nggak pernah mabal ya, Rin. Aing mah pernah. Orang jangan pernah sabong-bong orang gitu, sabong-bong orang jangan pernah mabal gitu. Tapi daripada mabal, menahan baliknya orang lebih baik menipu. Seharusnya kena anjir menipu. Ya kan menipu guru secara langsung itu kan pura-pura sakit istri kan kenapa? Tapi Enak badan. dulu tidak menjalani hal yang seperti itu sih gak enak flat wae gitu ya. Terus kita kalau misalkan punya anak nakal kayaknya nggak tahu juga. Tapi jangan sih, memang lebih baik jangan sih. Cuman kan maksudnya gini sih, enggak kalau berbicara tentang anak gitunya. Di saat nanti anak kita melakukan hal konyol yang pernah kita lakukan gitu nyamatnya andai kata nanti Mamat pun punya anak karena dia belum nikah gitu kan. Oh, oke. Segera kan. Yang kita, berarti kita udah nggak perlu main fisik, Ring. Cukup dengan nasihat. Ya. Karena kita mengalami. Jangan fisik. Cuman kan ya maksudnya gini, terkadang kan bukan orang mendiskriminasikan andai kata ada orang tua di luar sana di saat ada anaknya nakal langsung disiksa gitu kan. Enggak gitunya. Itu mah hak mereka. Iya, itu mah hak mereka, ya benar kata Mamat itu hak mereka, haknya orang tua yang ingin menghajar atau tidak gitu. Tapi menurut orang lebih ke gini sih melakukan hal konyol gitu. Ya orang pasti seri gitu, seri teh. Aing pernah. Kalau gua naik bala. Aing pernah. Anjing nurun. Nah gitu kan anjing nurun gitu. Dan orang tuh kudu nyiksa. Pasti langsung menasehati si anak itu untuk tidak melakukan. Yes, dan at least karena tahu pola kenakalannya seperti itu, pada saat fase awal mana sudah bisa melakukan tindakan preventif supaya tidak berlanjut ke fase-fase berikutnya. Iya kayak gitu. Nah ngebahas lagi tentang SMP gitu. Kekonyolan naon deh sih yang kamu ingat? Men orang mah yang orang ingat adalah kekonyolan di saat orang mendirikan satu komunitas lah. Di GPK, Gerakan Pencuri Kantin. Oh, ngaku 2. Orang salakan 5. Orang kelas 2 eta. Ah itu nyaho eta. Eta yang si Gerger tah. Si goblok eta deui anjing. Next, bintang tamu kudu mana ger? Orang yang si eta. Kayak dimension. Dimension. Anggi Gerhana. Goblok tah si geblek anjir. Dan orang sangat ada yang selalu orang ingat gitu. Mau itu bulan puasa ataupun tidak bulan puasa, kita punya base camp untuk nonton bokep. Aduh. Edan. Lain edan mana oke anjing. Sekarang ngebokep. Bokep.
Ini mah orang tidak membuka aibnya. Mana dari dulu paling rajin coli bangsa. Sampai lu punya alat vibrator untuk pijit, kemana digelang-gelang. Aing masih ingat anjing. Edit. Yang gak diedit. Aing masih ingat ya taring. Ya. Alasan mana tuh konyol. Tapi ternyata begitu. Ting zaman kuliah jeung orang menceritakan hal etanya, ternyata orang lain pun melakukan hal yang sama. Tapi alat vibrator eta. Nah, tapi itu se-ekstrim mana ring? Mana dari SMP. Gila. Dengan banggana mana mengundang orang ke rumah gitu. Nah, pakai ini enak sih getek-getek. Emang orang nyobaan mah. Anjing enggak tarik teh diatur atuh polu. Cuman terakhir kita ketemu berarti semenjak lulus aja ya ring ya. Iya, terakhir setelah pokoknya kita lulus SMP itu kita belum lagi ketemu sampai akhirnya hari ini. Hari ini Luar biasa. Tanggal berapa ini teh? tanggal 13 Maret. Luar biasa. 13/03/2023 kurang 2 tahun. Iya, Kita iya. akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu. Ribet bisanya 2023 kurang 2 tahun. Mamanya 2022. Mesar wah karena tilu maksud aing teh. Jadi Biasa tilu- MC kayaknya. Eta Improve na edan teuing. Ring, mana menganggap orang nakal enggak sih waktu SMP? Enggak. Enggak kan ya orang. Karena kita berada pada frekuensi yang sama. Orang biasa-biasa aja ya. Tapi sebetulnya itu kenakalan remaja pada zaman itu tuh ya apa ya, bukan hal yang wajar juga sebetulnya karena ada batasan-batasan yang kita lewatin. Heeh, Tapi karena- di Ya itu pasti tong ini. Kan udun gitu ya. Udun. Tapi bener apa ya? Iya antara satu hal yang Iya, aku mah enggak pernah ngerokok SMP. aing mah ngerokok. Aing udah Di kelas mah di sekolah ngerokok di WC. Aing ngerokok sejak SMP, makanya kenapa sekarang sudah lulus duluan, berhenti duluan. Mana emang ngerokoknya nanya? Masih. Telat sih ngerokoknya. Aing Enggak telat oge sih. Nikmat euy. nikmat. Iya sih. Memang. Sampai sekarang ya, mun orang misalkan geus makan yang pedas-pedas, padang atau yang berlemak gitu ya. Kenikmatan hisapan merokoknya itu masih kabayang orang. Ngaruh di diri teh. Tapi ya alhamdulillah sih setelah kurang lebih 4 tahun Mas sekarang udah bisa gitu. Kita berbeda berarti. Mun urang setelah makan yang pedas-pedas gitunya matnya. Urang mah pasti minum mat. Aing mau udah lah. Urang mah lebih baik minum. Karena orang minumnya sebelum makan. Oh gitu. Iya. Saya baru tahu. Iya. Biasanya kan sebelum makan dan sesudah makan. Iya, sudah makan tapi nanti gitu. Serius? Serius. Ciradanya soalnya daharna jeung sop. Plot twist. Iya, jadi sopan. Oh, gini. Mat, ada yang mau ditanyain, Mat? Orang lagi mengingat-ingat Jadi banyak pertanyaan aing nu nanya gitu. Ya, enggak apa-apa sih. Kita mah bebas namanya berdiskusi akan ada saling tanya jawab. Begitupun Ringga mau nanya ke orang bebas, mau nanya ke Mamat juga enggak apa-apa. Nah, ngomong tadi soal MC atau pembawa acara atau panata acara istilah lainnya, kan apa yang Mamat dan Bang Onat lakukan juga sekarang sebagai MC atau pembawa acara atau host, gitu kan? Nah, Enggak boleh hostess ya? dong. Enggak Kenapa? hostess. Enggak hostess. Apa itu ya? Jujur. Karena host adalah rumah, es adalah dingin, jadi rumah dingin. Hostess, hostess. Apa mau nanya apa? Ya eta gitu. Maneh sampai akhirnya keidean untuk bikin channel YouTube, terus maneh punya program seperti ini, interview orang. Apa maneh sebetulnya memang punya bakat terpendam tadi di public speaking atau misalkan memang aing mah karena tuntutan we kudu nyieun acaranya, orang daek kan membawakan acara ini gitu. Terus how do you feel about that? Maneh merasakan ini pada saat melakukan atau membawakan acara ini teh happy, bosan, atau malah tertantang untuk bikin anjir naon dinya. Ini buat kita berdua ya. Ya. Sekarang aing hostna. Aing baca aku anjing. Enggak bagus. Gini nih kalau ngobrol sama MC teh pasti baca. Mamat, jawab tuh. Kalau Mamat, Kalau dari saya mah ya, saya kan emang orangnya nggak Pendiam. bisa pendiam, jarang ngomong gitu. Luar biasa. Ya belajar aja gitu. Soalnya dari dulu juga belum pernah gitu kayak presentasi gitu. Ya
kayak waktu di komunitas juga kamu yang ngomong sok aja, saya mau mantau gitu. Maksudnya sekarang saya juga kan asalnya Narsum kayak ya? Narsum juga. Oh. Iya, sama-sama. Di sini ya karena lagi pandemi gini tiap malam minggu jarang keluar gitu. Jadi ayolah mari nyobaan gitu biar bisa ngobrol gitu meskipun dikit-dikit gitu. Karena secara wajahnya, kontur, penampilan komersil banget. Wajah Om Mamat ini bisa kita komersilkan. Maksudnya dijual di Kamera face. Germo ini Nah itu kalau dari Mamat Ring. Jadi Mamat tuh sebenarnya pernah ngobrol ke orang gini, orang pengen belajar. Oke. Karena ya dia seorang pendiam asalnya yang tadi Mamat sudah jelaskan gitu ya. Oh, pendiam. Tapi kalau orang pribadi pantesan aing datang kan dia duduk cicing diam kan. Padahal host. Karena gini, kalau untuk di ruang filosofi gila gitu, kita memang selalu ada tradisi seperti itu nyamannya. Kalau untuk orang pendiam, dia yang akan mencoba mengajak ngobrol. Oke. Begitupun dengan host yang lain, kan kita ada 4 nih. Oke. Satu cewek, kan saya teuing lagi galau. Itulah ini si komplok teh. Nah, jadi ada momen di mana waktunya orang diam, tidak ngobrol dengan si narsum yang datang ke sini gitu. Terkadang Mamat yang coba untuk mencairkan seperti itu. Yeah. Jadi kalau orang bilangnya di sini itu lebih ke keluargaan. Yang kalau keluarga mah kan berencana nggak Pak? Berencana nggak? Enggak. keluarganya? Karena kalau berencana kan cuma 2, bukan 4. Jawab. Ya kan berencana. Oh, berencana. Nah, lebih istilahnya kayak gitulah. Kalau orang pribadi lebih ingin membuat kayak perpustakaan digital sebenarnya. Luar biasa. Paham nggak? Aset itu. Iya, yang dimana orang sering ngobrol. Sangat sayang sekali gitu ya kalau misalkan obrolan apa yang sering. Misalkan ada temen datang ke sini ngobrol-ngobrol. Ini untuk direkam tuh terlewatkan. Lebar gitu nya. Momen ini. Gitu. Momen itu kan tidak akan datang loh. In this moment. Jadi Ini sih India. itu lagu wedding. Tapi sebelum aing lupa ya. Ini juga tips yang mau saya bagi. Tadi ngajak ngobrol. Itu tuh sebetulnya ya, kalau buat saya pribadi itu trik saya untuk bisa mengurangi rasa grogi dan juga sebetulnya untuk mencairkan suasana dan untuk lebih mudah membawa audiens akhirnya in charge dalam acara yang kita bawa. Jadi sebelum acara dimulai, orang biasanya ajak ngobrol dulu si keluarga. Di sini gitu sih. Sini juga Jadi gitu. kalau ada narsum yang kurang dekat gitu ngobrol dulu kayak tadi aja gitu. Ngobrol apa Itu salah satu gitu. trik yang bagi saya pribadi itu mumpuni banget, kepake banget. Cuman kalau orang selalu beda hari. Orang itu akan membuat si narsum itu lebih ke emosi dulu. No. Tapi aing tadi chat emosi Ya kemana? namanya kan siapa orang. Kan banyak satu circle. Satu frekuensi. Kalau misalkan belum tahu pasti emosi kayak gitu. Nah balik lagi pertanyaan Ringga gitu. Happy atau tidak? Orang happy. Hingga akhirnya dari setiap konten yang di ruang filosofi gila ini setiap narsumnya beda-beda nyamannya. Dari itu jukir lah, artis tato lah, pemuda hijrah lah, penyiar radio lah, terus jumba lah, apapun itu gitu ya. Luar biasa. Variatif sekali Bapak. Lebih enak ya. Maksudnya kenapa orang lebih enak? Kita kan nggak pernah tahu gitu ringnya. Maksudnya jika orang nih tadi Ringga bisa bilang orang menjadi seorang MC juga gitu kan atau host. Yes. Ya kan. Tapi kan orang tidak tahu nih kalau tentang dunia MC yang sekarang Ringga jalanin gitu. Orang kan bisa ngambil ilmunya. Iya. Ya kayak gitu kan kita bisa saling tukar pikiran seperti itu. Oh berarti orang dapat ilmu baru nih di dunia tentang MC gitu kan. Ya, soalnya kan di filosofi gila gitu. Pelangi ya. Jadi ada manfaatnya gitu meskipun dikit. Nah, sisanya kualitas pelangi. Bukan gitu. Lain komunitas rainbow itunya gitu. Tapi maksudnya pelangi itu pola pikirnya gitu. Warna-warni. Yes. Jangan hidup dengan satu warna. Tapi di dunia itu banyak orang yang punya keahliannya masing-masing gitu. Kan warna-warni kan? Jero anjir eta. Untuk jero udah lain di balon. Betul. Seperti itu Ring, makanya orang sangat kaget sih baru kali ini gitu ya ada yang mempertanyakan seperti itu gitu ke orang.
Orang sangat bangga. Istri sempat kaget juga, anjir lu bisa apa enggak Bang. Yes. Dan ternyata setelah berjalan dia kaget, oh ya udah lu bisa ngehandle, tapi dengan satu syarat, jangan kamu sendirian. Ya. Karena itu yang tadi orang bilang, Ring, orang pasti akan bikin emosi. Jadi Mamat itu bisa dibilang penetralisir orang. Ya. Ya kan ada nih terkadang dalam satu event MC-nya ada 2 ya. Ya. Di saat orang mentok ada backup. Yes. Di saat Mamat misalkan mentok pun orang nggak backup. Ya. Kayak gitu, jadi saling support satu sama lain. Dan ada peran yang dibagi. Nah, Devil and Angel-nya itu iya, gimana? Devil, orang lebih ke Devil lah. Keren. Balik ke lah sebelum Balik ke lah, yuk. balik deui. Balik deui. Balik lagi nih ke sisi lain seorang MC gitu, Ring. Oke. Pertanyaannya sama gitu kan, ya pasti kan Ringga happy gitu. Nah, orang ingin mempertanyakan gini, terkadang kan yang namanya manusia itu ada sifat yang mempunyai mood dan tidak mood. Eta, Mang. Eta. Gimana cara Nah, antisipasi Ringga. mengantisipasinya? Kalau lagi bad mood, Nah, gitu maksudnya. terus MC. Atau lagi ada masalah lah, maksudnya masalahnya mau universal ya. Ya. Masalah itu Apa universal. aja. Jadi memang bad mood itu adalah masih satu perguruan dengan Batman, Mang. Karena saya itu adalah juga Superman, seorang Robin. gitu. Mang, kenapa orang apa sih sebetulnya istilah passion itu apa sih sebenarnya? Orang kalau udah passion sama satu hal, begitu dia jatuh, itu daya bangkitnya akan lebih baik, akan lebih cepat. Ya, Kalau memang dia passion terhadap sesuatu ya, hobi mana naon atau passion mana naon sih sebetulnya, misalnya nggak desain. Tapi begitu misalkan orang mentok desain, tapi karena dia passion, dia akan melakukan segala daya dan upaya akan dia lakukan untuk bisa kembali berkarya dalam desainnya. Karena dia passion. Begitupun orang ke bad mood karena orang passion. Alhamdulillah sih sejauh ini, dan juga tuntutan menjadi seorang MC itu harus semua sebetulnya. Jadi sebenarnya mah enggak mau bad mood ya tetap aja udah profesional kan. Apapun profesinya, kalau mana sudah on stage, Minumnya teh botol sesro. minumnya bajigur luncat. Ya, apapun profesinya betul. Kita dituntut profesional. Nah, apalagi bagi seorang MC yang dia di hadapan banyak orang, apalagi mana ngebawain acara orang gitu. Kalau lu nggak profesional, bawa masalah pribadi di atas panggung atau di pekerjaan, udah, lu berarti merusak acara orang. Itu kan hal yang sangat-sangat dihindari banget. Jadi triknya kalau ya karena ya tadi sih orang passion sih di public speakingnya tadi tekaup ningali mic jeung celing nganggur teh. Ini sih enggak, orang sebenarnya ada pertanyaan mungkin ini sedikit menarik gitu ya. Anjir, aing tertarik. Hingga akhirnya lu gitu nyaringnya menyadari bahwa passion mana itu di sini, fase-fasenya itu mengetahui itu kapan gitu. Hingga kamu menyadari anjing passion aing di dia loh. Iya. Kan tidak semua orang Betul. bisa menyadari seperti itu, Man. Yes, eta. Pertanyaan sama yang dulu pernah hinggap dalam benak saya. Hingga kayak lalat. Jadi ternyata ya buat saya waktu itu ya memang tidak semua hal yang mana suka itu bisa lu klaim sebagai hal yang mana passion di situ gitu. Nah, salah satu yang paling mudah adalah itu tadi. Pada saat kamu jatuh, kamu akan lebih cepat bangkit lagi kalau kamu memang passion. Pada saat kamu misalkan nggak semangat atau gagal, kalau kamu passion itu akan lebih mudah dan lebih cepat untuk kamu bangkit. Kalau gagal ya ambil pelajarannya, gimana supaya nggak terjadi. Kalau misalkan main gamut, ting kumaha, itu jarang terjadi gitu dan sangat mudah untuk kembali mood gitu. Itu sih yang buat saya, patokan buat saya bahwa saya passion terhadap sesuatu. Dan mana menjalani eta have fun, bahkan malah bukan jadi beban, malah jadi satu semacam exit point. Orang terus terang bala, orang kan mungkin ngelihat mana gawe nge-MC itu capek. Justru orang dengan MC, orang malah jadi tambah happy, tambah seger karena itu sebagai exit point saya dari rutinitas harian saya di
pekerjaan kantor. Pekerjaan kantor ya. Istilahnya pelarian di saat stres dengan pekerjaan kantor. Nah, bisa dibilang gitu. Tuh. Ada yang mau ditanyain? Oke, silakan. Si audiens. Kan MC ya Bapak pernah MC-in acara-acara 17-an bulan belum? bukan 17-an Pak, kayak apa itu wedding tapi Tanpa orang WO. Batak. Hah? Orang Batak Orang Batak belum. belum. Jadi sejauh ini memang adatnya Sunda atau yang memang ya nasional aja gitu. Kalau Batak atau Sumatera Barat atau di luar Sunda belum pernah. Pernah sekali Palembang. Pasti kan akan berbeda ya Beda. filman gitu kan. Apa yang disajikan, tata caranya pun akan berbeda. Nah, kebetulan ada komunitas yang tadi HIPAPI, himpunan pembawa acara pernikahan Indonesia, kalau saya nggak salah sebut. Pamila Pak, nada Cihapunten. Ya berarti Itu tempatnya benar gitu. Iya benar. Kata lain tidak dari benar itu tidak salah. Nah, itu tuh ada sertifikasinya Pak di HIPAPI itu gitu. Ada disertifikasi lagi. Ya tadi untuk divalidasi kembali bahwa memang apakah yang bersangkutan cakap dalam membawakan adat daerah tertentu misalnya. Gitu. Nah, karena ya tadi ada tradisi di setiap daerah itu berbeda. Iya benar. Dan apa yang disampaikan, kayak misalkan waktu itu saya pernah sekali dapat klien orang Palembang membawakan adat Palembang. Nah di situ saya membacakan semacam apa ya, let's say pantun lah panjang gitu untuk mengiringi kedatangan pengantin. Terus kan juga ada tarinya beda. Iya. Nah itu mana kudu menguasai gitu. Ya tadi know-how produknya setiap acara yang lu bawain lu harus kuasain dulu. Itu juga salah satu trik supaya lu nggak panic at the disco, nggak panik depan kamera, nggak panik depan stage. Mana harus kuasai materi. Enak MC wedding, MC kayak pembawa acara politik apa diskusi, atau MC acara kematian Pak? Wedding Pak, Bu, wedding lebih ke hati cungcereng langsung. Acara kematian belum? Acara kematian saya ya kalau ada kesempatan, apalagi itu pengalaman baru mau saya. 2 orang yang tanya mau semua. Ya, Penyiar radio waktu itu gitu. Maunya asal tantangan. Jadinya tantangan. Ya, satu tantangan karena itu satu hal yang baru. Banyak orang ya. Jadi kayak membawakan pernikahan beda adat itu. Iya. Pasti ada tantangannya gitu. Cuman ya bingungnya gini, Mat. Pas rek improve di acara kematian, apa improve-nya? Ngaran lagi improve Pak. On the spot. Apa yang terjadi? Itu ya, mah acara di Trans 7. Oh, iya. Kalau ini mah acaranya filosofi gila. Yang namanya improve ya apa yang terjadi saat Mengalir. itu. Ya lu harus improve, perbaiki itu kondisi. Ini orang tuh suka bingung, Ri. Itu anjing kalau improve di Contoh kasusnya dulu, no. Ya, Misalkan keur membawakan acara kematian tiba-tiba bangkit deui, udang deui gitu kan. Mana kudu improve. Wah ya, nah, ternyata saat ini kita sedang membawakan acara kebangkitan gitu kan. Kabeh lumpat. Orang-orang yang ngomong. Nah, ayo oke main boro-boro gitu. Astagfirullahaladzim, nah hirup. Itu improve mana yang paling utama. Istighfar. Kok bangun? Bukan improve. Jadi Karena the show must go on gitu. Iya. Bukannya jadi berlinang air mata gitu, makanya anjing malah lebih banyak kata goblok. Terus pernah kecelepot enggak sih salah? Nah, itu Sering banget. Suka banget. Tapi Karena udah show mas bawa. Contohnya Contohnya? yang paling benar-benar ya bikin embrace itu, misalnya bikin malu gitu, terus yang setelah salah itu ada yang pihak keluarga yang Komplain. oh, saya dikomplain klien pernah, tapi bukan karena salah menyebutkan nama sih. Waktu itu salah menyebut. Kalau keceletot memang karena artikulasi, lebih karena artikulasi kurang clear waktu itu. Kalau salah nyebut Pakainya sunslick sih. Oh, salah nyebut nyebut gelar. Oh, iya. S naon gitu. Pokoknya panjang. Nah kalau saya kan lebih prefer untuk nggak menyingkat gelar biasanya. Kenapa? Karena buat si yang bersangkutan itu ada pride tersendiri. Iya. Makanya gue panjangin. Iya, Nah, gue salah nyebut kepanjangannya. Nah, Salah namanya hari itu. Dan akhirnya dikoreksi.
era aing. Kalau untuk yang dikomplain klien karena waktu itu kita miskomunikasi. Waktu itu orang nggak pakai WO, jadi benar-benar orang diminta untuk bantu dari awal untuk susun acara segala macam. Dan dari pihak keluarga juga waktu itu nggak komunikasi bahwa oh ini tuh bagian dari keluarga loh gitu. Nah kebetulan yang bersangkutan tuh udah duduk waktu itu tuh di kursi yang sebetulnya biasanya dipersilahkan untuk keluarga yang membawa hantaran. Begitu rombongan datang, yang bawa hantaran kan duduk. Nah ternyata sudah ada yang duduk di situ. Saya mintakan izin untuk memberikan kepada yang membawa hantaran. Yang bersangkutan merasa, gua kan keluarga, kenapa gua nggak boleh duduk? Hah? Bapak dari mana? Ibu dari mana? Saya anu-anu. Aing didinya anjir kesang tiis. Cuman punya wajah, ringan ringan kan Ya nggak itu, tahu. nggak tahu. Tapi kan tetap karena orang harus apa ya? Ini orang karena salah satu sifat orang perfeksionis juga. Jadi kalau ada siga gitu, anjir, aduh, ini kurang di mana nih? Kurang briefing nih. Itulah, itu yang jadi waktu itu bikin salah satu momen yang saya panas dingin. Karena kita saya nggak dikonfirmasi. Cuan. Wow, Vi. orang mau nyebut nominal. Ya. Karena Ria Kita kayak. nggak bilang nominal, maksudnya dibayarnya per jam kah? Nah, atau gitu. Per event. enggak? per Per event. event. Per event. Wow. Per event. Dan ya alhamdulillah. Enak ya. Enak Pak, enak. Tapi untuk sampai dapat enak itu lu juga harus udah berkorban sesuatu. Berjuangnya juga dan Ya. jatuh bangunnya. Namanya juga Bangunnya, belajarnya, investasi di jas, Iya. wardrobe kan. Itu sendiri ringan semua. Kadang kalau budgetnya cukup, saya pakai yang saya punya. Ya berarti yang itu aja gitu. Cuman beberapa. Tapi kalau budgetnya cukup ya saya sewa gitu. Kirain jas gitu tuh disediain sama WO Nah, buat itu. karyawannya. Kurang. Gitu. Enggak. Kalau MC enggak. Oh, enggak, MC yang enggak, cuma ya. pribadi. Tingnya mau batur orang Oh. kalau nggak bisa Tapi enggak oke sih enggak. Maksudnya di saat kamu misalkan jadi MC di setiap wedding itu pakai jas yang sama juga setiap orang nggak akan ngeh dengan apa yang kamu pakai. Beda-beda Karena- kan. kecuali mau maneh ya tapi bisa terjadi kalau maneh tengah upload itu di sosial media. Tapi mau maneh upload di sosial media merasa event itu gitu. Tapi nggak apa-apa, orang sih tak era. Iya, maksudnya Orang seperti itu. kan bukan ya don't judge a book by the cover lah. Yes. Ya enggak. Mungkin Ringga bisa saya bilang ciri khasnya kamu berpakaian seperti itu. Oh ya. Ya kan? Bisa dibilang. Iya gitu Mat. Yang penting mah di saat membawakan susunan acaranya itu gitu kan ya. Hikmah atau tidaknya gitu kan. Kamu kan Iya. istilahnya mah jadi mau orang bilang lah gini lah. Mau di dalam dunia perwayangan mah mana juga dalangna gitu kan. Seorang dalang yang mengendalikan Acara. acaranya, wayang kayak gitu kan. Berarti kan ya ini namanya dalang kan harus bisa improvisasi. Di saat keceletot atau panas dingin lu tetap harus profesional, show must go on, nggak bisa pundung gitu kan. Karena mau jadi MC pundungan orang suka bayang anjing jadi MC pundungan. Balik kemarinnya mana komplek. Mang, tapi ternyata di dunia MC look itu juga jadi satu hal yang harus diperhatikan. To be honest, to be honest. Why? Ya karena tadi pride dari sebuah acara juga ya dilihat dari si pembawa acara. Bukan hanya dari cara dia membawakan acara, enggak. Tapi dari look penampilan juga itu pengaruh. Makanya kenapa banyak ya, itu bagian dari personal branding biasanya. Iya. Bagian dari Saya personal setuju branding. itu ya. Kalau si Kiki itu dia maksudnya untuk look dia orang cuman karena smart kali. Iya. Kiki yang seperti itu. Ya Kiki Saputri gitu. Ya maksudnya Tapi at least dia memperhatikan untuk event gini, masa gue pakai baju yang ini. nah gitu. Atau gue kayaknya ini perlu ya kalau dia masih memikirkan itu, berarti dia masih memikirkan look buat saya. Iya itu maksudnya. Saya setuju sih. Orang ini meskipun misalkan jas nyatanya mang, tapi aksesoris yang lain saya gonta-ganti. Ya nggak mungkin gitu kan. Misalkan warna tema warna weddingnya apa nih? Oke, saya sesuaikan. Masih sesuaikan. Aksesorisnya berarti ini gitu. Gitu. Tapi gila Tapi sih untuk mana make mana jas bikin pink. kadang-kadang sih orang encan sih mang. Itu orang gila sih mau ninggalin mana make jas pink. Hah? Oh belum lihat aja bapak. Kalau udah lihat ah Pernah? kemejanya pink. Ya anjing.
Emang lucu lah. Aneh-aneh lu. Cocok pokoknya. Gila anjing. Menyesuaikan seragam kali, seragam. Oh, seragam. Si Oh ya itu maksud busana. benar Iya, makanya gini. warnanya. Oh, nyesuaiin. ya Kak, kalau busana pengantinnya pink ya harus ada ornamen pinknya. Pink. Mungkin kalau enggak Ornamen bedanya pink atau padu padan. dasinya kali ya. Padu padan pink biasanya abu atau biru, baby blue. Ya, jadi menyesuaikan gitu. Nggak mesti sama, karena kalau sama malah dikhawatirkan pahili jeung pengantin laki mana. Malah jadi Aya kejadian. lebih glamor MC daripada Asli. Dan itu akan tersadar pada saat mana ningali foto. Apa ada kejadian seperti itu? Ada. Orang Pernah? pernah dapat, orang can. Ah. Cuma orang pernah dapat cerita gitu. Pada saat di foto, ini di mana pengantin laki nak? Eta. Karena over dangdos ya. overall thing, overall. Dangdan jeung dangdos jadi dangdon. Iya. Kalau lo over. Ring. Keceletot itu. Balik deh ke masa SMP. Ya. Kamu kangen ya sama aku ya? Dulu, saya mau nanya, Ah. kan sekarang MC Wedding, Wedding. kepikiran nggak jadi host di TV gitu? Hayang, kalau nggak salah, nggak tahu saya dengar dari siapa ya. Salah satu pencapaian seorang MC itu adalah punya, atau seorang host itu punya acara sendiri atau punya jadi host itu punya acara sendiri. Iya. Tapi sekarang dengan adanya YouTube sebenarnya itu bisa dicapai kan. Iya. Tapi kalau di TV nasional gitu ya, Iya. ya itu juga. Kalau Atau at pembaca least- berita gimana? Itu juga menantang. Oh itu seru. Yes. Jangan orang seru. Karena intonasi, ya penekanan di kata mana itu aya deui elmuna gitu. Panon kudu kumaha. Orang mun follow salah satu news anchor-nya. Kalau ngeliat TikTok-nya gitu nya, anjir ternyata mun on cam masih gak tapi begitu di belakang kamera mah gelo oge. Bahkan lagi bawain berita ke bawahnya mah kadang sendal jepit gitu. Atau apa gitu. Iya sih bener. Tapi udah begitu on cam ya lu profesional as a news anchor. Bukan sebagai MC, bukan sebagai host yang harus improve acara enggak. Untuk Ringga sendiri melakukan latihan di saat untuk menghadapi audiens sering berbicara di depan kaca atau enggak sih? Itu orang mah. Enggak. Jadi langsung let it flow aja. Let it flow. Natural. Let it flow, tapi tetap dengan persiapan ya tadi mun orang mun sales teh mah know how produknya harus benar-benar dikuasai. Materinya harus benar-benar dikuasai. Ya, mun perusahaan mah kena ininya kena leceh Iya. atau lah ya. Jadi pede gitu. Jadi biar supaya itu flow, Iya. ya mana kudu pede. Supaya pede, ya lu harus kuasai. Berarti bukan absolute price, absolute Iya, ya benar. self ya. Nah, eta teh Lanjut SMP. SMP orang sebenarnya. sudah makan pulang. Orang kayak ngebahas di SMP. Aing bari dahar teu naonnya. Nya tenan. Nih. Ini kamu yang bawa. Makan apa? Bosan apa Pak? Mau makan? Enggak. Kupus. Tuh. Udah makan. Oh, daging Mang Ona. Rasanya banget. Ring, Oh iya. menyesal gak sih? Entah. Sebangkunya orang? Itu aja. Enggak. Itu emang Nah, gak tahu, apalagi setelah tahu lu jadi seorang muslim anjis mang. Aing sempet ya Allah, sahabat orang. Hah? Orang Ini mah dari hati nggak apa-apa. Orang mau diedit kalau ini. Soalnya dari hati kamu tadi dari mimik bicara muka orang kelihatan. Kenapa? Ya, Pas ngedengar orang menjadi yang orang memutuskan menjadi sekarang gitu. iya. Perasaan kamu kenapa? As a Muslim. Gimana? Orang bangga, orang senang. Ya karena saya tahu konsekuensi menjadi seorang as a converter itu sebagai mu'alaf itu ya apa gitu. Happy mang. Asli orang happy for you pisan bener. Happy New Year malam 1 tahun baru. Kamu happy sama di bawahnya. Nah, ini pokoknya Pak, aduh ya Allah, orang boga sobat baong, gelo. Dan begitu tahu dia convert gitu. Like a gift buat orang. Meskipun orang gila tepanggihnya. Orang hari itu nyawatnya di si Jambul. Ya itu pas orang masih nyusun skripsi, berarti kurang lebih 2009 kali ya. Mana tahun berapa? Orang 2000 memutuskan untuk menjadi teis 2013.
13 nih. 13 Berarti waktunya tuh iya kan. diresmiinnya gitu ya. Tapi untuk belajarnya mah udah lama, cuman kan ada fase orang jadi agnostik ya kan. Tapi untuk fase-fase belajar itunya udah lama. Cuman untuk memantapkan diri hati di 2013 kalau nggak salah. 2012 itu masih belajar. Maksudnya memantapkan diri untuk mendapat sertifikat. Untuk lebih sahnya. Kalau dari 2012 ya saya sudah mulai belajar, cuman masih istilahnya masih di tahap jika benarkah ini yang akan saya yakini untuk selanjutnya, istilahnya berbicara istiqomahnya ke depannya kayak seperti itu nih. Asli mah orang. Karena kan mana nyawa orangnya Eta. yang dimana anjing pelajaran naon aing mat naik tangkal jamu ngalah jamu. Dasar goblok kan. Coba iya tuh orang teh. Ya Allah, alhamdulillah gitu. Kalau kasih hidayah lengkap dengan anaknya, istrinya, anaknya, semua fasilitas yang sekarang lu punya. Alhamdulillah. Barakallah fik, sing istiqomah, sing manggih jalana, sing bisa mawa budak pemajikan ke surga. Amin. Amin, insyaallah orang hanya bilangin insyaallah gitu karena buat saya pribadi. Mang insyaallah teh disertai ikhtiarna, Mang. Iya, itu seperti itu. Tapi yakinlah pasti insyaallah. Ini dari hati ke hati ini. Dari hati yang paling dalam. Ring, orang lagi nanya. Terucap kata Di saat cinta. pertama kali kita terakhir ketemu gitu ya. Kamu kan pasti kan orang kan menghindari reunian. Nya sih ngasih maneh anjir. Ih, paling mah. Yang tadi yang pas tadi orang bilang sebelum on cam, yang off cam itu, Mamat kan tadi ngedengarkan. Ya, orang takut semua orang kaget dengan orang sendiri walaupun kata Ringga kan tadi Ringga bilang ya mana itu kudu ngedengerin omongan orang lain anjing, yang penting kan lu jadi lu aja diri sendiri. Iya. Tapi orang terkadang di satu sisi lain saya takut mereka nggak siap gitu. Ya kan kalau untuk Ringga sendiri maksudnya gini pun ya Maranen hate siap emang pengaruhna jang mana nah? enggak begini enggak punten pisan. Mana? Maksudnya gini bukan orang menjelekkan teman-teman yang lain gitu. Tidak semua bisa orang sepaham kayak Ringga. Kenapa orang bilang seperti itu? Ringga kan salah satu yang kecemplung nih. Salah satu ini Jadi mengona. Untung anu amis kecemplung ke asin. Pengurus di MCI kan? Ya. Yang dimana Ringga pasti kan sudah bisa. Kenapa sih orang memutuskan untuk menjadi seorang mualaf atau apapun itu? Apa keputusan apa yang sudah mereka ambil, terus fase-fase apa yang sudah mereka lalui gitu kan? Ya tidak semua orang bisa punya pikiran kayak Ringga kayak gitu. Kenapa orang bilang seperti itu? Ya apalagi balik lagi kalau kita harus berbicara tentang dunia yang namanya MC. Satu wawasannya harus lebih open mind. Ya Panas atau Mang open mind mah. ya, open pikiran panas. Pikiran panas. Microwave lo yang apa? Open mind, main aing di oven asakan. Jangan gitu nggak kan kalau orang-orang yang terjun di dunia MC kan wawasannya harus luas. Yang tadi kata Ringga kan di saat ingin mempromosikan suatu produk yang mana kudu paham lah eta. Mau produk. Amun tidak tahu seperti itu yang mana akan kikuk gitu kan. Dan saya pun bisa dibilang ini reunian mat orang mat. Reunian tapi teman sebangku. Gitu. Cuman tidak ada morning glory. Ini udah malam. Udah ngelapes rambut, Pak, rambut. Enggak. Kulaan kasih. Sebelum kita akhiri diskusi ini gitu ya. Aing sono kene mah. Oh iya kok. Kalau masih lanjut ayo enggak apa-apa. Off cam. Off cam aja lah. Karena orang kan masih banyak yang ingin kita perbincangkan gitu. Takutnya tahu audiens itu juga masih penasaran ada obrolan apa lagi nih gitu. Banyak sih. Banyak ya. Pasti orang sebenarnya pengen ke SMP. Tadi juga katanya Ibu mau ada pertanyaan Bu tadi? Udah. Oh, tadi. Kalau dari sisi lain MC-nya mah udah semuanya, Mas. Secara garis besar udah kena semuanya. Bahwa maksudnya gini, yang kita diskusikan di sini itu gitu, yang kita diskusikan bareng Ringga, Mamat dan Ronald itu kenapa temanya sisi lain seorang MC itu bukan sisi lain kehidupannya, tapi di saat ada nanti penonton konten ini gitu memutuskan ingin menjadi seorang MC seperti Ringga,
Nih udah Ringga jelasin nih tips-tipsnya. Nah sisi lainnya tuh tips Ya maksudnya. Allah, jadi amal jariah ya mudah-mudahan. Iya. Ya maksudnya apa yang Ringga sekarang jalanin kan harus ada manfaatnya dong. Harus Pak. Kayak gitu. Jadi nyaman ingin berbincang lebih lagi, ya ayo kita ngebahas sekarang masalah SMP. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lainnya. Ya itu tuh. Bersama kami di RMR. Ronald, Mamat dan Ringga. Ondat tinggal ondat. Rasanya Jimatnya ini langsung cepet gitu ya ngambil istilah-istilahnya. Kamu kalah ya? Hah? Kalah ya? Iya baru kali ini. ya Soalnya belum Bang, jam terbang. jam terbang gitu maksudnya. Ringga kan udah sering terjunnya dengan audiens mah. Audiens yang banyak orang gitu. Mun orang belum tentu bisa oge. Ya, Bisa orang misalkan biasanya- Ringga gitu ngasih kesempatan, nah yuk temenin orang nge-MC-an yuk, iya mah bebanyolan kan. Orang masih grogi. jam terbang. Iya kan? Tapi kalau misalkan untuk konten gini, ya udah aing akan hajar. Oh, yes. Nya balik lagi fashionnya orang di dia gitu. Orang hanya bisa ngacapluk setelah on cam. Yes. Ya, On off cam? nya belum tentu oke. Nah, oke. Ya kan? Setiap orang kan punya kelebihannya masing-masing gitu kan. Kayak Ringga tadi dari awal begitu ngeliat mic, nggak usah caplok, goblok cai anjing sih udah mau ngebajak aja nih orang. baru pembukaan. Baru pembukaan gitu. Oh iya, saya asup inti ya seperti. Ya aja nasib inti. Nah, ini tekop tinggal ini Oke. langsung wah. Kita sekarang Jam terbang. jam terbang ya balik lagi jam terbang itu balik lagi gitu. Kalau berbicara tentang SMP, apakah ini yang dicita-citakan sama Ringga dari SMP? itu Karena siapa cita-cita naon? Nah itu Ring sih udah istilah baheula mencita-citakan sebagai Pesan apa? kebab aja kali ya, buat kamu mau. Apanya? Kebab. Ya jam sekian kebab Ulah makan Bu, kenyang Bu. Kebab mah ngemil Pak. Ngemilnya kebab. iya dari ngemil teh yang berat ngemil. Pedas enggak? Boleh. Level 2. Tidak pedas, pedas sedikit, pedas sedang, pedas. Pedas sedang berarti. Pada sedang. Soalnya perutnya lagi nggak enak nih. Iya. Ini gini nih enak nih kalau orang yang ngedit nanti ini diedit. Enggak. Kan Ringga tadi orang bilang nakal. Kenakalan apa sih yang Ringga ingat? Ya lah, ini cita-cita sih Oh iya dijawab. cita-cita. Oh yang ini ntar diedit. Apa boleh? Atau mau Sedang kebab ya? Ya udah pedas sedang aja semua. Tuh, ini zaman SMP. Cita-cita. Dari itu cita-cita teh can jadi artis. Jadi orang teu nyaho oge kudu jadi naon. Nggak tahu sih dulu nggak muluk-muluk pengen jadi apa. Cita-cita masa kecil. Malah orang inget cita-cita masa kecil bukan cita-cita selama waktu SMP. Cita-cita orang masa kecil hanya jadi abri baheula teh. Dandong. Hanya karena ningali di TV si abri teh keur latihan teh emang ngarayap, bobolokotan, halang rintang. Cigana serunya jadi abri gitu. Padahal tipu. Ningali eta tanah yang jadi abri. Ampun hayang Tapi- praktek mah bedahkeun balong. Nya. Gituan Tapi sekarang setelah di posisi ini ternyata menjadi seorang entrepreneur itu adalah satu hal yang sangat layak untuk dicita-citakan dari kecil. Eta. Nah, sekarang kalau harus berbicara yang tadi kata Ringga gitu ya, seorang menjadi entrepreneur itu adalah cita-cita yang layak diperjuangkan dari kecil gitu. Ringga kan udah punya anak. Alhamdulillah. Berarti Ringga akan mengarahkan anak Ringga ke Betul lah, dunia ini. bebas. Saya nggak mau mendikte anak harus menjadi apa seperti apa. Biarkan dia dengan gift yang sudah Allah kasih, dia dilengkapi dengan apapun yang Allah kasih. Saya hanya membantu memuluskan aja lah. Dan mudah-mudahan rezekina aya, jodohna aya, umurna aya gitu. Dan selain memberikan fasilitas memudahkan memantau oge nya si anak. Atuh, udah anak orang. Ya bisi we kamu mengandalkan CCTV yang ada di pinggir jalan. Aing CCTV teh. Bapak tolong itu yang nggak pakai helm. Polosnya dikurut dulu. SC. Nah, orang rek nanya mat sebenarnya mana yang orang mana inget aing senakal naon sih? Da aing perasaan biasa-biasa aja jadi manusia. Naon Bang? Karena mungkin kita di frekuensi yang sama. Tadi. Enggak sih. Memang apa ya?
aktif sih kita mah sebetulnya hiperaktif, bukan nakal kita mah. Kita itu hiperaktif. Anjing anak monyetnya. Ya mana ini celangka dia itu. Iya, mun pikir-pikir aing anak monyetnya. Nakalnya ya karena mungkin nggak boleh ngerokok, kita ngerokok gitu Iya, kan. iya. Nggak boleh mabal, kita mabal. Orang tuh sorry ya. Oh iya, aing mukul ya. Mana mabal, mana pernah mabal. Apa-apa. Mabalna di si Akong. Tuh aing mah baheula jeung si ieu bisa Nia jeung si Embeb di ngeband-bandan. Jadi baheula teh urang si Oh, kamu anak band ya? itu bisa aing sebenarnya mah. Bala pada ngilu mabalna we. Mabalna teh band-bandan. Hari itu jeung saha wae nya. Pokona jeung si Embeb tuh salah kieu teh si Gargar mah henteu asalna beda. Beda paulinan pas ieu mah mabal mah. Pokona mah ya gitu tadi yang kata orang nggak boleh ngerokok, kita ngerokok, nggak boleh mabal, kita mabal. Ya itu juga nakal sih, cuman ya apa ya, nggak tahu ada orang yang dirugikan nggak ya dengan itu. Oh, orang ingin bertanya ini. Yang pertama kali punya ide untuk mabar bokep bersama itu sahanya? Aing nyaho, Saha? ngan aing era nyebutkeun nama Tahu. aib anjir, awewe si eta teh di imahna harita teh orang inget. Da manehna mah dibebaskeun. Si Yulia. Lain. Apa si anjir. Yasinta? Bukan. Iya diedit ku aing pasti. Bala pokoknya perjaman Itenas we. Beda bokep Itenas. Itenas mah aing SMA. SMP anjir. SMA. SMP. Dulu mah kita zaman SMP mah Asia Carrera, Tarzan, Teuing nu eta mah. Aladdin. Urang nu mabar bokep mah jeung jeung lalaki baheula jeung kolotna oge eta teh. Hah, aslina. Teuing mana ngilu teuing teu. Enggak lah, orang Itenas. kapan iya Itenas. nonton bokep anjing. Bokep Itenas dulu yang Aku mah paling rajin. paling rajin ngebokep mah. Jeung Ngisi dikit. anjing gobloknya teh pas bulan puasa pun kita ngebokep mah. Itu urang mah. Nya anjing tun si Acong. Kalian puasa bokep jalan ya orang makan mie. Ya gitu. Nya, yang kan di rumah si Acong kan ada biliar tuh. Iya ada biliar. Iya kan? Jangan diikuti ya anak-anak. Dan yang paling ngeri itu adalah di saat mati lampu, kita nonton mati lampu. kaset tadi jeroknya. Tidak. Panik Panik setengah itu mati di anjing. sekolah. Datang babena nya. Babena datang. Rek alasanna naon coba. Anjing gua gitu. Sahanya anu mencetuskan untuk mabar bokep ya. Ya itulah. Karena ada kesempatan tuh ya. Enggak, mana dulu celana sontok tuh sih. Contoh dong. Sontok ya. Aing sampai ngabelaan sepatu apa dibuat seolah-olah mirip jadi Converse padahal lain Converse anjir. Ini Gila, apa? Bukan NB. Dan kan yang dari dulu yang enggak pakai Enggak, Converse sih. kita berdua loh. Iya. Sebenarnya. Emang. Iya kan? Cuman kita berdua. Karena saya tidak memiliki tingkat ekonomi yang seperti teman-teman lain. Bukan tidak memiliki tingkat ekonomi. Emang bung ngusahakeun. Emang orang mah Apa pakai sepatu adanya. nu nyaman. Ya apa adanya. Sepatu sekolah ya udah seperti ini kan. Kalau dulu Converse mah murah mah. 99.000. Zaman angkatan Zaman eta anjir. Ayeuna Wah, normal mang 700 Gope ke 400. atas. Gope ke Biasa atas. gope. Iya. Kata kalau Yang nggak model salah. warrior gitu juga udah gopean ya. Kita nu pendek Heeh. gope teh. Tapi alus ya awet. Nu janggung 700 kalau nggak salah kalau nggak Orang salah. bahan zaman SMA. Kayak karek soal handapna karek bolong. Nu ori Emang awet tuh ya? awet. Awet bener. Dan Converse tuh kalau semakin lecet teh semakin halus. Eta siga jeans semakin mah. belel teh. Siga celana jeans. Nah, Semakin Cing belal, anehna semakin- nanya orang lain usah kulingkatin kamunya. Nah, nanya Teuing. pikiran. Mana kudu naonan kulingkeun urang da urang mah teu nita. Ngam anu teu nitana ka imah we. Padahal di rumah teh matnya nya tuh kan sakono ngarokok susulumputan aja main gitar. Di kamar maneh ngarokokna oge. Di luhur deh. Di luhur dibukakeun kabeh pantome teu bau. Nah nyanyi-nyanyi we biar enggak ke atas nyokap urang. Iya kan? Dengan makan Indomie gitu terus naik motor pertama kali orang bisa naik motor kecelakaan pakai motor beliau gitu anjing nyusuk kasusukan gitu Baik kan. jual pula. Sampai disangka kamu
mabok ya, kamu mabok. Mabok dari mana anjing? Nyariin lo aing baru mabok anjing. Syarat masih teh. Cuma goblok anjing juga. Gitu anjing nyari syarat lain ternyata sih mah goblok Po, rawas aja kali itu karena motor udah lama gak jalan, diperbaiki jalan lagi, dipakai sama kita, nyawa nyuk-serukan usuk-usuk. Tapi itu motor tuh nggak pernah dipakai ke sekolah kan? Enggak pernah. Enggak, cuma untuk di komplek aja. Di komplek aja. Kamu nganterin orang kalau mau naik angkot ke depan pakai motor itu ya? Nyasi mun dulu sih sebenarnya. Itu motor nggak kemana tuh? Sebenarnya mah gini nya ada istri inilah. Kalau dulu main ke rumah Ringga itu saya pernah punya mantan oge gitu kan. Ya betul. Karena dekat kompleknya bersebelahan. Iya bersebelahan gitu. Ya kalau ingat kejadian bioskop gitunya anjing lu dan Shinchan Ringga gitu kan. Tolol gitu itu kalau kejadian. Bagian dari pembelajaran masa lalu lah. Itu masa lalu. Luar biasa. Benar. Ada lagi yang pengen dibahas nggak? Oke aja. Tunduk aing tuluh puting bagadang. Ring. Sebelum kita akhirin diskusi yang udah panjang lebar ngalar ngidul, alhamdulillah gitu benang merahnya dapat, terus nanti ada tips-tips yang sudah Ringga berikan juga gitu. Di sini tuh wajib dengan apa yang kita diskusikan pasti ada kesimpulan. Kesimpulan apa yang bisa Ringga berikan dengan apa yang kita diskusikan? Let's go. Ya apapun profesi maneh, bertindaklah secara profesional dan kuasai itu. Dan satu hal anu maneh kudu boga, apalagi buat Anda juga yang sudah berkeluarga, ridho orang tua dan ridho pasangan Anda itu harus kamu pegang. Itu akan menjadi booster, akselerator terhadap apa yang kamu tekuni. Ya. Oda sih mau ona. Rasanya ini. Tapi kalau si Ridho sekarang nggak bisa kita pegang karena beliau lagi di pesantren. Iya benar. Ridho kolot. Kolot masih Ridho atau Anaknya. Anak Bung. Mat. Saya tadi pembahasannya MC dan nostalgia kali ya ini. Ya. Reuni. Reuni teman untuk MC-nya yang mau terjun di MC tadi udah dikasih tipsnya sama Kang Ringga ya. Ya, benar. Semoga bisa dipakai gitu lah ilmunya sedikit pun. Dan jalin relasi network seluas-luasnya. Itu benefit banget. MLM. Silaturahim tuh luar biasa. Sama untuk nostalgia gitu. Inilah sahabat gitu. Iya, ini sahabat. Sampai berapa tahun baru ketemu lagi. Kalian kalau punya sahabat cari lah. Jangan sampai limit. Benar. Jangan sampai pada men obor. Baiklah. Jangan sampai pada men obor ya. Sahabat. Diajakin Teman. Oh, Bapak punya sahabat yang hilang? Enggak. Nah, kalau dari saya pribadi gini, maksudnya di saat kamu sudah mengetahui passion kamu itu apa, tetaplah jatuh cinta dengan passion kamu setiap harinya gitu. Semakin kamu merasakan jatuh cinta yang tadi benar kata Ringga gitu kan. Mau itu bad mood ataupun lagi ada masalahnya, pasti akan balik lagi anjing, ya passion orang. Kalau kamu udah jatuh cinta dan bad mood itu akan hilang seperti itu. Nah, sebelum ke quote filosofi gila, tetap bersyukur dengan apa yang kita punya. Jagalah ususmu supaya tetap lancar. Ya. Apapun yang tadi kita diskusikan, ambil positifnya. Negatifnya kunyah aja dulu lah. Kalau enak telan, kalau nggak enak muntahin. Dan quote filosofi gila Mamat. Nah, tetaplah gila dan jagalah kewarasan. Sampai jumpa di ruang filosofi gila selanjutnya. Bye bye.